Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Lasnawati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Candi Borobudur. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala rahmatnya, sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa saya mengucapkan sebagai penyusun banyak terima kasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Dan harapan saya sebagai penyusun, semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah ini agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya sebagai penyusun yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sebagai penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun pembaca demi kesimpulan makalah ini. Bab 1 pendahuluan dilatar belakangi oleh Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar dan di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 area Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 27 stupa berlubang, dan di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan, Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Sesuai ajaran Buddha, para peziarah masuk melalui sisi timur memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam. Sambil terus monumen ini merupakan model dalam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu, ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan Arupadhatu, ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya ini, peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dan dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar lampan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia.
Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan setiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia mancanegara ke Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Dalam dunia pariwisata, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana bentuk arsitektur Candi Borobudur. Pembahasannya yaitu Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, antara lain stupa dan mandala, tapi dipercaya juga merupakan kelanjuran unsur lokal, struktur megalitik punden, berundak atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia sebagai perpaduan antara pemujaan leluhur asli Indonesia dan perjuangan mencapai nirwana dalam ajaran Buddha. Konsep rancang bangun yaitu pada hakikatnya Borobudur adalah sebuah stupa yang bisa dilihat dari atas berbentuk pola mandala besar. Mandala adalah pola rumit yang tersusun atas bujur sangkar dan lingkaran konsentris yang melambangkan kosmos atau alam semesta yang lazim ditemukan dalam Buddha aliran Vajrayana Mahayana. 10 pelataran yang dimiliki Borobudur menggambarkan secara jelas filsafat mazhab Mahayana yang secara bersama menggambarkan moskologi, yaitu konsep alam semesta, sekaligus tingkatan alam pikiran dalam ajaran Buddha. Dasar denah bujur sangkar berukuran 123 meter atau 404 feet pada tiap sisinya. Bangunan ini memiliki 9 teras, 6 teras terbawah berbentuk bujur sangkar, dan 3 teras teratas berbentuk lingkaran. Pada tahun 1885, secara tidak sengaja ditemukan struktur tersembunyi di kaki Borobudur. Kaki tersembunyi ini terdapat relief yang 160 diantaranya adalah berkisah tentang Karma Wibhanga. Pada relief panel ini terdapat ukuran aksara yang merupakan petunjuk bagi pengukir untuk membuat adegan dalam gambar relief. Kaki asli ini tertutup untuk penambahan struktur batu yang membentuk pelataran yang cukup luas. Fungsi sesungguhnya masih menjadi misteri. Awalnya diduga bahwa penambahan kaki ini untuk mencegah kelongsoran monumen. Teori ini mengajukan bahwa penambahan kaki ini disebabkan kesalahan perancangan kaki asli dan tidak sesuai dengan wastu sastra. Dia mengenai arsitektur dan tata kota. Adapun alasan pembahasan kaki ini, penambahan dan pembuatan kaki ini dilakukan dengan teliti dengan mempertimbangkan alasan keagamaan, estetik, dan teknis. Struktur bangunan sekitar 55.000 meter kuadrat. Batu andesit diangkut dari tambang batu dan tempat pertahanan untuk membangun monumen ini. Batu ini dipotong dalam ukuran tertentu, diangkat menuju situs yang disatukan tanpa menggunakan semen. Struktur Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock atau saling kunci. Yaitu seperti balok-balok logo yang bisa menempel tanpa perekat. Batu-batu ini disatukan dengan tonjolan dan lubang yang tepat dan muat satu sama lain, serta bentuk ekor merpati yang mengunci dua balok batu relief dibuat di lokasi serta struktur bangunan dan dinding ramping. Monumen ini dilengkapi dengan sistem drainase yang cukup baik untuk wilayah monumen ini. Arsitek menggunakan pola ini untuk menentukan dimensi yang tepat untuk suatu fraktal geometri perulangan swaserupa dalam rancangan Borobudur. Rasio matematis ini juga ditemukan dalam rancang bangun candi Mendut dan Pawan di dekatnya. Arkeolog yakin bahwa rasio 469 dan satuan telah memiliki fungsi
dan makna penanggalan. Astronomi dan kosmologi, hal yang sama juga berlaku di Candi Angkor Wat di Kamboja. Struktur bangunan dapat dibagi atas bagian dasar atau kaki, tubuh, dan puncak. Dasar berukuran 123 x 123 meter atau setara dengan 403,5 x 405,5 feet dengan tinggi 4 meter atau 13 feet. Tubuh candi terdiri atas 5 batu teras bujur sangkar yang semakin mengecil di atasnya. Teras pertama mundur 7 meter atau 23 feet dari ujung dasar teras. Tiap teras berikutnya mundur 2 meter atau 6,6 feet, menyisakan lorong sempit pada tiap tingkatan. Bagian atas terdiri atas 3 teras melingkar. Tiap tingkatan menopang barisan stupa berterawang disusun secara konsentris terhadap stupa utama yang terbesar di tengah dengan pucuk mencapai ketinggian 35 meter atau 155 feet dari permukaan tanah. Tinggi asli Borobudur termasuk catra atau paying susun 3 yang kini dilepas adalah 42 meter atau 138 feet. Tangga terletak pada bagian tengah keempat sisi mata angin yang membawa pengunjung menuju bagian puncak monumen melalui serangkaian gerbang pelengkung yang dijaga 32 arca singa. Gawang pintu gerbang dihiasi ukiran kala pada puncak tengah lowong pintu dan ukiran makara yang menonjol di kedua sisinya. Pintu utama terletak di sisi timur, sekaligus titik awal untuk membaca kisah relief. Tangga ini lurus terus tersambung dengan tangga pada lereng bukit yang menghubungkan candi dengan dataran di sekitarnya. Di bab 3 yaitu penutup, kesimpulannya yaitu Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur saat itu dimungkinkan karena pewarisan Jaya. Rangkai penangkaran memberi izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, penangkaran menganugerahkan desa Kalasan pada Sangha atau komunitas Buddha untuk memelihara dan menyeimbangkan candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisattva Dewi Tara, bagaimana disebut dalam prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia sebagai contoh puncak pencapaian keselarasan teknik arsitektur dan estetika seni rupa Buddha di Jawa. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, antara lain stupa dan mandala. Tetapi dipercayai juga merupakan kelanjutan unsur lokal struktur megalitik punden berpuncak atau piramida bertingkat yang ditemukan dari periode sejarah Indonesia. Sarannya yaitu lestarikan dan kembangkan potensi warisan budaya agar Candi Borobudur yang sebagai peninggalan bersejarah yang tak ternilai harganya ini mampu memaksimalkan potensi. Sebaiknya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan Candi Borobudur tersebut tetap menjadi daya tarik terutama dari segi kepariwisataan, arkeologi, dan ilmu pengetahuan. Relief Borobudur menampilkan banyak ambar seperti sosok manusia baik bangsawan, rakyat jelata atau petapa, aneka tumbuhan dan hewan, serta menampilkan bentuk bangunan vernakular tradisional Nusantara. Borobudur tak ubahnya bagaikan kitab yang merekam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa kuno. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila presentasi ini masih belum sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.